Jungle. Halo semuanya, selamat datang di podcast SKS Sistem Kebun Semalam. Jadi pada malam kali ini kita kedatangan seorang narasumber, yaitu seorang demisioner Wapresma Universitas Muhammadiyah Riau. Kepada Bung boleh perkenalkan dirinya. Halo teman-teman semua, halo Kak Olive, halo Bang Kelvin. Perkenalkan teman-teman semua, saya Amri Ardi dari jurusan Farmasi selaku demisioner Wapresma PMKM Umri periode 2024-2025. Halo Bang Amri, salam kenal ya. Jadi pada malam kali ini kita mengangkat tema tentang, udah pastinya ya, karena kita mengundang seorang Wapresma ya, pasti kita tahu lah arahnya mau kemana ya. Pasti masalah bagaimana cara manage akademik dengan organisasi ya. Jadi tepatnya waktu ya. Iya betul, waktu, manajemen waktunya gimana bisa agar terjalanilah dua hal itu gitu ya. Jadi bisa nggak kami mau tahu nih kayak mana selama Bang menjabat sebagai Wapresma itu sendiri dengan menyesuaikan sebagai mahasiswa juga, gimana pengalamannya gitu. Baik, bisa menjawab teman-teman Kak Olive dan Bang Kelvin. Yang pertama, ini kalau dari secara pandangan saya pribadi teman-teman, terkait bagaimana cara menyelaraskan antara waktu di akademis dan juga di keorganisasian gitu. Sebenarnya hal ini sangat sulit untuk teman-teman bisa fokusnya dibagi dua begitu. 50 akademis, 50 organisasi itu sangat sulit begitu. Nah, tapi sebisa mungkin kita mencoba untuk bagaimana caranya organisasinya tetap jalan dan juga akademisnya tetap jalan gitu. Kalau teman-teman tanya caranya bagaimana, yang paling pertama itu tergantung dari niat sebenarnya teman-teman. Teman-teman datang ke kampus, berada di kampus tujuannya adalah terkait dengan urusan akademis begitu. Teman-teman harus bisa lulus dari kampus secepatnya begitu. Nah, namun ada hal yang harus kita pahami juga teman-teman. Kalau teman-teman datang ke kampus hanya untuk belajar dari TK sampai kita dengan SMA, apa beda kita dengan semasa kuliah? Gitu. Nah, justru di poin itu yang bikin mahasiswa itu berbeda teman-teman. Ada yang namanya teman-teman mungkin tahu catur dharma kalau di Universitas Muhammadiyah Riau, begitu. Di mana ada poin terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Kita kalau dari TK sampai dengan SMA kita tidak ada bentuk seperti itu, teman-teman. Ya, betul. Tapi dari teman-teman mahasiswa itu teman-teman harus bisa berpikir ke depannya bagaimana, gitu. Harus bisa berpikir kritis, wajib, gitu. Karena seorang mahasiswa ya tentunya Benar, ada berpikir gitu. kritis ya, Ya, waktu benar. itu. Karena kita bukan cuma belajar atau dalam hal akademik gitu ya, kita Ya. juga seperti organisasi itu kita mengabdi Nah, kepada benar. mahasiswa, kepada masyarakat mungkin ya. Ya, jadi mencakup ya. Mungkin lebih tepatnya mengaplikasikan ilmu yang kita dapat dari di perkuliahan, ya. kita aplikasikan kepada masyarakat. Ya. Betul. Dan misal aku mau tahu nih, misalnya selama menjalani semua keorganisasian tadi, ada nggak misalnya bentrok gitu dari misalnya ada rapat gitu, ada jadwal rapat dengan jadwal kelas gitu, gimana cara Abang untuk manage-nya itu biar dua-duanya tetap terjalankan gitu, terorganisir. Mungkin kalau terkait dengan manage waktu terkait dengan di akademis dan organisasi gitu. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi teman-teman, yang wajib itu urusan teman-teman di akademis itu wajib. Nah, ibaratnya ini untuk di keorganisasian itu penunjang gitu. Jadi mau bagaimanapun masuk kelas teman-teman tetap harus masuk gitu. Nah, untuk nanti waktu rapat kah, waktu kegiatan kah, begitu. Nah, itu mungkin nanti teman-teman bisa menyesuaikan karena kan kita ada di dalam struktur keorganisasian. Nah, itu yang harus kita pikirkan bagaimana caranya begitu. Oh, mungkin nanti rapatnya kita undur dulu ya, teman-teman yang lain masih ada kelas gitu. Atau kalau kemalaman mungkin bisa kita reschedule gitu. Jadi tak ada alasan aku tak masuklah demi organisasi, itu salah. Nah, ini persepsi yang kayak gini harus kita ubah nih begitu. Ya, betul. Karena terlalu banyak mungkin orang-orang mungkin di luar sana ya, begitu, yang berpikir bahwasanya aku dapat, mungkin contoh dari abang pribadi ya, abang dapat beasiswa kan organisasi, jujur, di semester 3 gitu, abang beasiswa prestasi Pemprov gitu. Itu sangat membantu. Ya, itu sangat membantu sebenarnya teman-teman begitu. Tergantung cara kita untuk memanfaatkannya, Ya, mana betul. yang lebih memprioritaskan, mana yang lebih penting
kita bisa membagi mana yang penting mana yang tidak gitu ya. Ya, jadi mungkin poin paling pentingnya itu teman-teman. Ini untuk akademis ini wajib karena teman-teman masuk ke kampus mau teman-teman bayar sendiri, kuliahnya dibayarin orang tua gitu. Tujuan utama teman-teman masuk itu untuk di akademis gitu. Nah, untuk penunjangnya itu di keorganisasian. Tuh. Nah, jangan sampai terbalik. Organisasinya lebih penting daripada masuk kelasnya tidak. Yang ada ulang-ulang. Iya, betul. Jadi ketemu di semester Iya, sama anak-anak yang baru maba gitu ya. ya. Ada melamar kuliah atau yang lain. Jadi nutup kampus akhirnya Ya, ya, karena terlalu memprioritaskan yang tidak penting gitu ya, selain akademisnya tadi ya. Padahal tujuan kita ya untuk tamat selama sebisa mungkin sebisa misalkan mungkin 4 4 tahun tahun atau gitu. mungkin kalau fakultas ada yang bisa lebih cepat, mungkin fakultas yang mungkin jangan bisa. karena organisasi Menghambat jadi akademis. menghambat akademis Ya, gitu. benar. Jadi kalau makin lama makin lama juga lulusnya Ya. Jadi itu kan udah terjawab ya Bang Kevin ya, tadi kita udah tahu kayak mana cara manage waktunya itu dengan mengetahui nih mana yang lebih penting. Ternyata lebih penting itu akademis yang harus didahulukan. Itu Karena wajib, betul. wajib itu ya, karena kita yang tujuannya untuk belajar ya di kuliah. Karena Betul. organisasi tadi cuma untuk penyanjungnya aja ya, penunjangnya gitu ya. Jadi cukup menjawab rasa penasaran kami ya, karena itu benar-benar hal yang pengen kami tanyain gitu. Karena sepertinya Wapresma itu sibuk ya, Ya, Bang. betul. Jadi banyak agenda gitu ya. Ini termasuk pemelangka terus Tuh, ya bisa ada bisa bertemu dan ngobrol secara langsung betul, gini gitu. dengan Wapresmanya gitu. Ya, dan Bagi sangat-sangat cerita lah insight baru gitu kan. dapat insight baru pastinya. Soalnya kami kan semester 5 ya, Ya, jadi kami betul. tahu juga insight dari anak-anak yang ikut organisasi seperti Ya. Bang Amri. Bang Amri. Ngomongin soal keuntungan ya, kita bisa bilang keuntungan dari ikut suatu organisasi seperti apa tadi BEM ya. Ya. Boleh nggak aku mau tahu nih apa keuntungan dari mengikuti BEM itu? Adakah soft skill yang kita dapat dari itu? Atau adakah sesuatu apa ya, punya apa baru Nambah relasi, itu Nilai plus. nilai plusnya betul. Ada nggak skill yang nilai didapat plus? di luar materi pembelajaran gitu. Ya, yang kita dapatkan dari kampus, Kelas, dari ya. kelas gitu. Ada nggak kira-kira? Mungkin kalau terkait dengan benefit, kalau bisa kita bahasakan. Ya. Benefit dari organisasi ini selain yang paling pertama itu teman-teman yang pasti relasi gitu. Walaupun mungkin gini, abang sering dengar dari teman-teman yang lain, untuk nambah relasi aku nggak harus masuk BEM Bang. Betul memang gitu. Tapi itu salah satu jalan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang poin kedua itu terkait dengan mungkin yang abang sampaikan tadi begitu. Mungkin sekarang bahkan abang kemarin baru ada diskusi dengan pihak di Mawa itu, biro kemahasiswaan gitu. Jadi mereka itu salah satu syarat untuk mendapatkan beasiswa itu wajib dengan organisasi. Ya, salah satu kualifikasinya Iya, ya, betul. harus Unsurnya. ikut. Ya, Iya. itu bahkan salah satu poin paling besar. Oh, gitu ya. Ya, gitu. Ternyata ada unsur Ya, ya, gitu ya. betul. Dan itu kan berguna ya beasiswa Iya, tadi ya, ya. memudahkan kita untuk berkuliah juga secara kan finansial ya, bantuan Ya. finansial Nah, gitu ya. Dan juga mungkin poin selanjutnya itu ada terkait dengan mungkin di soft skill itu di public speaking. Itu pasti ya. Ya, mungkin gini, kalau teman-teman bicara dengan teman-teman yang ada di sekitar, mungkin kita nggak canggung, Iya, kita udah sering jumpa. Betul. Coba kalau teman-teman bicara mungkin di kegiatan yang tiap tahun lah ada di UMRI, PKKMB aja udah, coba Iya. ngomong di depan 3.000 orang. Iya, betul Nah, ya. Jadi Lebih banyak ya mungkin audiensnya. mungkin memang gini, di awal kita mungkin masih kagok, Iya. masih sedikit patah-patah ketika berbicara gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, seiring dengan teman-teman dikasih kesempatan untuk ada di depan berbicara, itu mulai terlatih gitu. Ngalir ya. Iya, jadi ngalir. kita terbiasa Betul. gitu Iya, ya. betul. Karena kita bisa karena terbiasa. Iya. Iya. Seperti yang Kak bilang tadi ya, public speaking itu bisa karena udah terbiasa untuk ngomong di Betul, depan. ya. Jadi Iya. kita ada waktu ingin maju lagi itu kita udah kebiasa aja gitu, udah ngalir di otaknya mau Iya. ngomong apa gitu. Mentalnya lebih terlatih lah. Iya, Bro. terlatih Iya. untuk menghadapi orang yang banyak Iya. tadi ya audiensnya.
beli-beli mahal Iya. kita udah nggak kagok lagi ya Iya. gitu ya tadi Biasa. Mungkin jangankan yang mungkin kalian umum ya teman-teman begitu. Walaupun tiap orang kepercayaan dirinya kan beda nih. Itu ya kan gitu. Betul. Hal kecil aja mungkin untuk maju ke depan disuruh jelaskan terkait dengan PowerPoint Ya, atau betul. pelajaran itu mungkin udah agak gemetar atau Iya. gimana ya kan gitu. Nah, Udah ngeblank dia. iya gitu. Udah yang nanya apa gitu. Keringat dingin. Iya. Nah, jadi mungkin untuk di apa untuk di benefit begitu kan. Mungkin itu 3 poin paling besar lah Iya. begitu. Dan itu mungkin rata-rata orang rasakan. Tapi ada poin yang harus dipahami. Tergantung dengan orangnya bagaimana. Jadi begini, contoh yang seperti beasiswa tadi lah kita bahasakan. Dia tujuan masuk ke organisasi cuma untuk nyari beasiswa. Nggak salah kok, nggak salah begitu. Nah tapi ketika tujuan yang lainnya dia pengen ini tidak tercapai, jangan salahkan organisasinya begitu. Karena dan dulu tuh orang banyak salah kaprah teman-teman terkait organisasi. Organisasi ini pulang lebih lama, waktu lebih sibuk di luar, segala macam rapat, ABC, kegiatan gitu jadi itu. Tapi dengar juga hal itu. Iya, yang seperti itu gitu. Sebenarnya kan tergantung kita manage waktunya bagaimana. Iya. Gitu. Balik lagi mungkin ke yang pertanyaan yang di awal tadi. Iya, iya. Gitu. Balik ke diri masing-masing. Iya. Gitu. Ada orang yang memang ketika diberikan mungkin tanggung jawab lebih Iya. gitu. Bisa untuk di akademis, bisa untuk di organisasi gitu Iya. itu. Ada orang yang mungkin ketika dapat dua-duanya dia fedor. Lalai ya. Ya lalai begitu jadi itu. Tugas tidak dibuat, Iya. kelas tidak datang. Betul, alasan organisasi. Alasannya kurang fokus. Iya, kurang fokus, kurang tidur segala macam gitu. Nah, mungkin itu 3 poin benefit yang mungkin bisa kita sampaikan gitu. Sayang sekali ya kalau nggak bisa Menyicipi. Saya betul, sekali ya iya. rasanya Betul. ibaratnya rugi ya kalau kayak gitu Ya. rasanya. Ibaratnya kita cuman fokus pada satu hal yang yang kita butuhkan, tapi kita melalaikan hal-hal yang lainnya Ya, gitu kan. Apalagi sambil menyalahkan organisasi. Ya, Padahal dia iya. sendiri yang ingin masuk ke Iya, Padahal organisasi dari tersebut personal gitu ya. dia sendiri Iya, tuh betul, nggak betul, bagus. betul. Ya karena yang harus dipahamin, organisasinya itu benda mati. Iya. Teman-teman, kampus itu juga benda mati. Heeh. Yang bikin bergerak itu kan orang-orang di dalam. Iya. Nah, Iya, gitu loh. Jadi arah jalannya kemana tergantung orang yang di dalam. Iya. Mereka pengennya gimana. Betul, betul, betul. Jadi jangan pernah salahkan benda mati. Lucu. Masa kita salin contoh lah hal kecil. Masa kita salin ada batu di tengah jalan terus kita jatuh ke sambung. Kita sadar kan? Kan kita dong. Itu kan salah dari kita. Betul, 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 Iya. betul, betul, betul. Kita nggak bisa jalan gitu ya. Iya. ibaratnya. Ini kalau bisa jalan ini. Gitu. Oke, itu tadi kita udah dapat juga ya dari abangnya, dari Bang Andri. Kita dapat dari Bang Andri. Insight baru lagi soal organisasi tadi. Ternyata organisasi itu banyak impactnya untuk kita ya. Salah satunya kita juga diringankan untuk biaya kuliahnya, kita juga bisa untuk mendapatkan soft skill yang public speaking tadi. Menambah Ya, relasi, menambah salah relasi. satunya. Jadi ibaratnya kalau kalian bisa menggunakan dengan baik, Ya. kalian pasti bakal Iya, menjadi positif menjadi lah. positif Iya. lah semuanya gitu. Dan ada nih aku dengar nih mitos soal orang yang ikut organisasi itu IPK-nya pasti rendah, terus jarang masuk. Ya itu kan kita udah bahas tadi kan soal itu tergantung orangnya juga gitu. Tapi menurut aku dengar dari pandangan abang gitu soal hal itu gitu. Bisa Pasti tamatnya lama Oke, gitu. bisa itu mitos, bisa itu memang fakta. Tergantung orangnya sebenarnya ya. Betul. Kalau terkait dengan mungkin kalau untuk tamatnya lama atau lebih lama daripada teman-teman yang lain mungkin iya oke, begitu jaga itu Di fantasi ya kalau itu ya mungkin kalau yang itu tapi tetap balik ke pribadi nih Ya. ya betul kuncinya di Balik sana orang. gitu. Betul. Tapi kalau untuk terkait IPK rasanya tidak lah. Tak mempengaruhi berarti Bang. Kalau dari kalau dari abang pribadi ya, karena Ya. tanggapan dari abang. Kalau dari abang rasanya tidak, gitu jaga. Justru karena adanya organisasi terkait dengan akademis itu, terkait dengan nilai, akademis, hal yang lainnya, malah lebih dimudahkan jujur, teman-teman, gitu. Karena mungkin punya apa sendiri mungkin ya. Hubungan yang baik dengan dosen, Iya, betul. relasi dengan dosen. Iya. Iya. Karena sebagai salah satu pengurus dari kampus Iya. juga kan jatuhnya gitu kan. Oke. Tetap sih balik ke pribadi. Pribadinya sebenarnya ya dari Hmm. pertanyaan satu sampai terakhir itu
tergantung Iya, personalnya betul, juga balik. sebenarnya Ah. gitu. Gimana pun kita kalau kita nggak bijak, ya pasti kita nggak sukses ya. Gitu. Mungkin lebih tepatnya yang pertama mungkin dia harus bertanya nih tujuan dia masuk organisasi apa ya, betul ya, Pak? Betul. Dia untuk mengabdi kah atau untuk tujuan tertentu atau kepribadian tertentu kan? Atau tahu nih, maaf tanpa menyinggung siapapun, ada yang terkadang masuk organisasi toh untuk asistensi, ada Oke, teman-teman, ada ya, kok ada benar. yang apa, aku BEM, aku BEM fakultas, aku BEM Ya. univ, aku himpunan, aku Ya. DPM, Ya. aku ini gitu, aku YMM atau apa gitu. Nah itu kan balik ke orang, Ya betul. tetap balik ke orangnya. Itu berarti dia yang salah tujuannya ketika masuk organisasi. Ya. Gitu. Bagi dia diberikan power lebih Iya, lah, gitu. kekuasaan gitu kan. Iya. Banyak insight ataupun masukan yang kita dapatkan dari kehadirannya Bang Amri sebagai demisioner Wapresma di sini. Saya yang belum pernah ngobrol secara langsung dengan Wapresma, jadi banyak ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dari pengalamannya Bang Amri sendiri. Mungkin Sama banyak pelajaran ya, ambil pelajaran yang kita ambil yang dari mungkin podcast hari ini. ya, yang mungkin kita selama hari ini sudut pandangnya berbeda mengenai organisasi-organisasi, jadi terbuka gitu kan, jadi saling mengerti gitu kan, berkaitan gitu dengan akademis. Mungkin dari Bang Amri ada beberapa saran ataupun masukan lah untuk kami-kami yang masih berkuliah nih Bang gitu ke depannya. Mungkin kalau untuk saran dan masukan teman-teman, boleh teman-teman mengambil langkah apapun, baik itu di keorganisasian ataupun di luar keorganisasian, mungkin ada yang kerja atau apapun. Tapi jangan lupa akademis itu wajib untuk teman-teman selesaikan secepat dan sebisa yang teman-teman bisa. Gitu. Nah, dan juga ada satu kata ataupun kalimat gitu dari Sultan Syahrir. Ini mungkin bisa jadi untuk motivasi ke depannya, teman-teman. Jadi Sultan Syahrir itu pernah berkata seperti ini, gitu. Hidup yang tak pernah dipertaruhkan tak akan pernah dimenangkan. Kalau teman-teman masih jadi katak dalam tempurung, oke, teman-teman nggak bakal kemana-mana. Teman-teman masih ada di zona nyaman. Gitu. Oh, bagus ya kata-kata. Ya, bagus. Kita sangat terinspirasi. Ya. Tahu jadi Iya. kata-kata yang mungkin itu dalam juga artinya ya. Betul. Ya. Ya. Secara nggak langsung kita tahu itu artinya Ya. dalam ya guys. Jadi kita jangan berdiam diri, tapi Betul. berpencarlah kita mencari ilmu dimanapun berada. Jangan hanya di rumah ataupun di kampus, pulang ke rumah lalu ya sibuk-sibuk sendiri. Ya mungkin bisa teman-teman cari hubungan yang baik dengan orang lain atau membangun relasi gitu. yang minimal yang terkecil dengan masyarakat, dengan teman. Ya. Gitu. Jadi Apalagi yang- teman-teman mempunyai skill ataupun ilmu yang berlebih, cobalah aplikasikan ke orang sekitar. jangan malu, Jangan malu. menunjukkan potensi diri. Ataupun karena jangan itu- pelit dengan ilmu. betul, jangan pelit dengan ilmu. Karena kita sama-sama saling mutualisme, Ya. kita berbagi gitu. Apa yang kita dapat kita salurkan. Lebih apa ya, berkah ya kalau kayak gitu. Ya. Kalau kita saling menyalurkan hal-hal yang berguna gitu ya, sebagai seorang mahasiswa. Oke, mungkin podcast hari ini kita selesaikan dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Amri Terima atas kasih, hadir Bang. dan meluangkan waktunya Terima kasih. untuk berbagi cerita dengan kita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.